adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom semuanya. Kakak harap kita semua dalam kondisi yang sehat ya. Kalau gitu, sebelum kita memulai cerita kita pada hari ini, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Sayang Padaku, dan akan dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Kakak Fania. Yuk kalau gitu semuanya kita bangkit berdiri, kita menyanyikan dengan sukacita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Kita sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa kembali beribadah, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang membantu kami untuk bisa duduk dengan tenang mendengarkan cerita dari KGB, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni kami Bapa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari Kejadian 6 ayat 5-8, kita di sini dapat melihat 3 karakter, yaitu karakter manusia yang berdosa, karakter Nuh, dan karakternya Tuhan. Yuk kita bahas satu persatu. Apa aja sih Kak sifat-sifat manusia atau kejahatan manusia di mata Allah pada saat itu sehingga membuat Allah menyesal telah menjadikan manusia? Yang pertama, ketidaktaatannya terhadap perintah Allah. Yang kedua, menyembah berhala. Yang ketiga, saling tuduh-menuduh. Tidak ada yang mengaku salah, tidak ada yang mau mengalah. Yang keempat, iri hati. Tapi di sini di ayat 8 dikatakan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Allah.
Apa aja sih Kak sifat-sifat atau karakternya Nuh yang menjadikan Allah itu senang, sukacita sehingga dia mendapatkan kasih karunia Allah? Yuk kita bahas yuk. Yang pertama, Nuh itu menjaga kelakuannya. Yang kedua, Nuh mendengarkan pesan Allah. Yang ketiga, Nuh taat dan percaya. Yang keempat, Nuh menggunakan waktu yang diberikan Tuhan untuk membuat bahtera dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, Nuh mengingatkan orang lain untuk tidak berbuat dosa, untuk bertobat, dan untuk mengajaknya naik ke bahtera. Meskipun tidak ada orang yang mau naik ke bahtera dan percaya sama Nuh seperti keluarganya percaya kepada Tuhan dan juga Nuh percaya kepada Tuhan. Dari ayat Alkitab yang kita baca hari ini, kita juga bisa melihat bahwa Allah itu bisa juga marah kepada manusia dan memberi hukuman kepada manusia. Tetapi hukuman itu bukan karena Allah membenci manusia, tetapi itu merupakan sebuah pelajaran agar manusia menjadi yang lebih baik lagi dan tidak melakukan dosa yang sama lagi. Tapi sekalipun Allah marah, Ia sangat mengasihi manusia sehingga Ia menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Itu tandanya apa? Allah masih mengingat manusia, Dia masih mengasihi manusia. Namun manusia perlu dikasih pelajaran, perlu dikasih peringatan supaya kita sebagai manusia tidak melakukan dosa yang sama lagi terus berulang kali dan membuat hati Tuhan sedih. Nah, apa aja sih Kak yang membuat hati Tuhan itu senang, yang dapat kita lakukan supaya mensukacitakan hati Tuhan? Banyak adik-adik. Contohnya nih, yang pertama, berkelakuan atau bersikap dengan sopan kepada siapapun yang adik-adik temui, mau itu teman, orang tua, kakak guru, dan semua orang. Yang kedua, berkata-kata dengan penuh kelemah lembutan kepada siapapun. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, taat kepada peraturan. Peraturan apa Kak? Peraturan yang dibuat di rumah, di sekolah minggu, bahkan di negara ini. Yang kelima, mengasihi sesama manusia, mengasihi teman, saudara, kakak abang, orang tua, opung, bau, keluarga, kakak guru, dan semuanya adik-adik temui. Bisa? Kakak yakin kita semua adik-adik pasti bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Jadi kita harus menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan sukacita, dan tidak membuat Tuhan sedih dengan cara yang tadi kita sebutin. Jadi kita bisa mencontoh sifat Nuh yang penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan ketaatan, dan dengar-dengaran kepada perintah, dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi Tuhan senang kepada kita, dan kita pun juga bisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan seperti Nuh mendapatkan kasih karunia itu. Oke adik-adik? Oke adik-adik, kita sudah sampai di akhir cerita pada hari ini. Yuk kita semua mau menyanyikan satu lagu yang akan menjadi pengingat juga buat kita bahwa mata Tuhan itu melihat kita di semua tempat. Kita tidak pernah sendiri karena Tuhan beserta kita dan Tuhan melihat kita. Yuk kalau gitu kita berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu Mata Tuhan melihat apa yang telah kau perbuat. Oke? Tahu kan lagu itu? Yuk pasti tahu kalau gitu. Yuk berdiri semuanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata
Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita sudah menyanyikan lagu, kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan penjelasan hari ini cerita tentang apa. Sekarang kita mau menutup cerita kita hari ini dengan doa. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan kami kembali melalui cerita hari ini bahwa kami tidak pernah sendiri, bahwa kami selalu disertai oleh-Mu dan kami selalu dijagai oleh-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kami lagi, ajari kami lagi bahwa setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan yang kami lakukan sehari-hari itu Tuhan melihat. Dan ajari kami Tuhan untuk tetap berlaku sesuai dengan firman Tuhan sehingga bisa membuat hati Tuhan senang, hati Tuhan bersukacita, dan tidak membuat Tuhan sedih, bahkan menyesal menciptakan kami semua. Kami minta ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama ini. Ajari kami untuk tidak melakukan dosa itu terus-menerus berulang kali dan membuat hati Tuhan sedih. Pakailah kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang membawa sukacita, membawa damai, garam dan terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.